Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Ayu Martalina dengan NIM 1202407020. Di sini saya akan mengeresum materi tentang sistem operasi, yaitu manajemen proses. Nah, di sini saya akan membahas apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur dan mengendalikan semua perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta menyediakan layanan dasar bagi program-program yang berjalan di atasnya. Selanjutnya, komponen sistem operasi. Pada kenyataannya, tidak semua sistem operasi mempunyai struktur yang sama. Menurut A. V. Siegbert, Peter Galvin, dan Greg Gardner, umumnya sebuah sistem operasi modern mempunyai komponen sebagai berikut. 1. Manajemen proses. 2. Manajemen memori utama. 3. Manajemen secondary stroke. 4. Manajemen sistem I/O. 5. Manajemen berkas. 6. Sistem proteksi. 7. Jaringan. 8. Command Interface System. Nah, sekarang kita membahas pengertian tentang manajemen proses. Dari segi bahasa, manajemen adalah yang mengatur dan mengelola sumber daya. Proses adalah program atau instruksi yang sedang dikerjakan. Atau manajemen proses adalah cara sistem operasi mengatur program yang sedang dieksekusi. Jadi, sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, proses sistem operasi. Proses 1. Eksekusi suatu program dikenal dengan nama proses atau task. Yang kedua, proses berisi instruktur dan data program counter dan semua register proses dan stack berisi data sementara. 3. Proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan sistem operasi. Yang keempat, tanggung jawab utama dari sistem operasi adalah mengontrol eksekusi proses. Dan terakhir, tanggung jawab ini mencangkup pola penggiliran eksekusi dan pengalokasian sumber daya. Lalu selanjutnya sudut pandang proses sistem operasi. 1. Saling melanjutkan atau interleave. 2. Mengikuti kebijakan tertentu. 3. Mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses. Selanjutnya diagram state proses. Diagram state proses memiliki dua diagram, yaitu diagram state dasar dan diagram proses 5 keadaan. Nah, proses state dasar. Proses state dasar terdiri dari dua keadaan, yaitu running atau tidak running. Jika sistem operasi membuat proses baru, maka sistem operasi akan memasukkan proses tersebut dalam kondisi tidak running. Proses yang keluar akan diketahui oleh sistem operasi dan menunggu kesempatan untuk dieksekusi. Tetapi, ada juga suatu proses yang sedang running akan diinterrupt dan masuk ke antrian jika ada proses lain yang mempunyai prioritas lebih bagus. Proses yang diinterrupt tersebut akan kembali ke posisi not running. Nah, selanjutnya state 5 proses. Proses yang baru diciptakan akan segera mempunyai state tadi. Proses running menjadi blocked karena sumber daya yang diminta belum tersedia. Proses menunggu alokasi sumber daya atau event wait. Proses running menjadi ready karena penjadwalan memutuskan eksekusi proses lain karena jatah waktu telah habis atau timeout. Proses blocked menjadi ready saat sumber daya yang diminta tersedia. Proses ready menjadi running karena penjadwal memutuskan penggunaan pemroses untuk proses itu. Selanjutnya kita memasuki PCB atau Proses Control Block. Peranan Proses Control Block. 1. PCB berperan penting di sistem operasi. Tiap PCB berisi informasi mengenai proses yang diperlukan sistem operasi. 2. PCB dibaca atau dimodifikasi oleh hampir semua modul sistem operasi. 3. Kumpulan PCB mendefinisikan status atau keadaan dari sistem operasi. Yang keempat, sejumlah rutin di sistem operasi perlu mengakses informasi di PCB. Nah, selanjutnya kita membahas operasi pada proses. Apa sih operasi pada proses itu? 1. Penciptaan proses atau create a process. 2. Penghancuran proses atau destroy a process. 3. Penundaan proses atau suspend a process.
4. Pelanjutan kembali proses atau resume a proses. 5. Pengubahan prioritas proses. Yang ke-6 memblok proses. Yang ke-7 membangun proses. Yang ke-8 menjadwal proses. Dan yang terakhir memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lain. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi terakhir, yaitu proses sistem operasi. Admin yaitu proses baru masuk dari status new ke ready atau suspend atau ready. Dispatch, proses ready dikirim ke CPU atau running. Timeout, proses dipaksa keluar dari CPU dan kembali ke ready. Event wait, proses running menjadi blocked karena menunggu event. Event occurs, event selesai, proses blocked kembali ke ready. Suspend, proses ditangguhkan dari ready ke ready atau suspend atau dari blocked ke blocked atau suspend. Aktif, proses yang suspend diaktifkan kembali ke ready atau blocked. Release, proses running selesai dan masuk ke exit. Cuma itu yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.